Halo Youters, selamat sore. Kami dari Komisi Pemuda Remaja GBT Alika Jepara. Dan pada sore hari ini kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Ibadah kali ini spesial karena kita melakukan ibadah akustik. Yang biasanya kita lakukan adalah ibadah di Zoom. Kali ini kami mencoba sesuatu yang baru. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Cinta di Hatiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembari hidupku, Engkau datang menangkan hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembari hidupku, Engkau datang menangkan hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku
hidup, setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami diberi kesempatan untuk melakukan ibadah online. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sungguh berharap Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan lagu yang kedua, Ku Dicintai. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian lagi. Sampai akhir hidupku.
ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudari Liana akan berdoa untuk firman pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah berkati kami Tuhan, hingga kami dapat berkumpul di sini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kiranya kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, shalom Youth Alika yang dikasih Tuhan, shalom teman-teman di sini semuanya. Puji Tuhan ya, kita boleh bersukacita sore hari ini kita bisa ibadah secara akustik live ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita punya tema yang spesial ya. Tema ini kita sama-sama bicarakan bersama dan ini menjadi kerinduan kita semuanya. Temanya spesial sekali karena judulnya temanya adalah Yes You Are Okay. Betul ya? Yes You Are Okay. Ya, kamu baik-baik saja. Nah, saudara, pada kesempatan sore hari ini kalau kita mendengar kata Yes You Are Okay, tentu saja ini menjadi kerinduan dan pengharapan kita semuanya karena kita semuanya mengalami situasi yang hari-hari ini tidak mudah untuk dijalani, situasi yang tidak normal. Dikatakan new normal ya, jadi sesuatu yang baru yang harus kita jalani baik dengan kebiasaan yang baru, dengan protokol kesehatan, dengan segala keadaan yang terjadi. Mari kita belajar bersama-sama apa yang menjadi nasihat firman Tuhan buat kita sehingga kita tetap oke, tetap baik-baik saja. Nah, pada kesempatan sore hari ini ayat yang mendasari perenungan kita terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28 ya. Teman-teman Youth Alika bisa membukanya bersama-sama, silahkan dibuka di rumah masing-masing Alkitabnya, Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, situasi yang terjadi hari-hari ini mungkin membuat kita ini tidak nyaman, keadaan yang mungkin sulit buat kita, ada yang mungkin ketika beberapa waktu yang lalu mungkin harus kehilangan pekerjaannya, ada yang beberapa waktu yang lalu bergumul untuk kemudian masuk ke sekolah yang lebih tinggi tapi hari-hari ini harus online, ya apa yang menjadi kerinduan-kerinduan yang mungkin sekian waktu lalu kita harapkan tapi hari ini kita tidak mendapati sesuai yang kita harapkan. Nah, kita belajar firman Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi, Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Itu yang penting sekali ya. Kita mesti pegang firman Tuhan, prinsipnya Allah itu setia menyertai kita. Ya,
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan berkata, Allah itu tidak hanya menyertai, tapi sebenarnya walaupun kita tidak pernah melihat secara mata jasmani, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Nah, kadangkala kita ini tidak tahu, dan ketika kita tidak tahu hal ini, kita bisa lemah, kita bisa give up di tengah jalan, kita merasa ini sudah akhir segala-segalanya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa rancangannya kepada kita rancangan kebaikan. Kalau kita belum mengalami kebaikan itu berarti apa yang terjadi ini belum selesai. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini masih terus berlanjut. Nah, satu kali ada sebuah cerita, ada seorang anak kecil di mana dia mendapat mainan dari ayahnya, sebuah puzzle. Nah, puzzle ini terbuat dari karton dan ayahnya ini berkata, coba engkau susun puzzle ini, karena kalau engkau berhasil menyusun puzzle ini, engkau akan mendapati sebuah pemandangan yang indah, ya, di mana ada gunung, ada matahari di sana, ada pepohonan yang indah luar biasa. Ya, ini kerinduan kita, keinginan kita ya, kalau hari-hari ini kita ingin berlibur melihat suasana yang indah, sedemikian pemandangan yang luar biasa. Nah, lalu si anak ini menyusun puzzle yang diberikan ayahnya. Ketika ayahnya memberi pesan demikian, dia mencoba mengikuti, tetapi apa yang terjadi? Ternyata sulitnya luar biasa. Dia dapati bahwa antara pohon dan kemudian daun dan kemudian gunung warnanya hampir sama. Ya, dia mencoba mengikuti garis-garis yang ada, tapi sulitnya luar biasa. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Papa, saya nyerah, ya, saya nggak bisa nyelesain puzzle ini." Lalu papahnya berkata kepada dia, "Jangan putus asa, saya beri petunjuk. Coba engkau balik semua puzzle tersebut, dan di situ ada petunjuk supaya bisa menyusul puzzle itu dengan baik, karena di situ ada sebuah gambar yang memudahkan kamu untuk menyusunnya. Dan ketika kau mengikuti gambar yang ada di balik puzzle itu, maka engkau akan mendapati ketika engkau balik kembali puzzle-nya, bahwa puzzle-mu itu menghasilkan pemandangan yang indah yang seperti tadi saya katakan." Lalu anak ini mencoba mengikuti, ternyata dari belakang dia melihat ada petunjuk gambar yang memudahkan, dan dia susun satu persatu petunjuk gambar tadi. Dan ketika dia selesai menyusun, dari belakang jadilah sebuah seperti foto demikian ya gambarnya. Dan ketika dia memperhatikan foto tersebut, itu adalah foto Yesus. Nah, ketika dia lihat foto Yesus, kemudian dia balik susunannya, ternyata puzzle itu sudah jadi, dan jadinya adalah pemandangan yang indah luar biasa. Nah, dari apa yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini, bahwa ketika kita ini mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mudah menyerah, karena Tuhan selalu memberikan petunjuk dan jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, kita punya Tuhan yang setia memberikan jalan keluar, bahwa ketika kita mengalami pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Kalau di antara youth Alika semua yang ada di rumah saat ini sedang bergumul, ya, baik untuk sekolahmu, Anda merasa kok sepertinya kok susah banget ya, ke depan ini bagaimana situasinya. Mungkin saudara ada yang bekerja, kok susah banget ya, ke depan situasi ini tidak menentu, teman-teman ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, lalu bagaimana dengan saya ke depan? Saudaraku, perhatikan baik-baik apa kata firman Tuhan. Di dalam segala sesuatu, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "And we know that all things," jadi segala sesuatu, ya, all things work together, semua itu segala macam yang ada di dalam hidup kita yang mungkin itu tidak baik yang sedang terjadi keadaannya, ya, kekacauan-kekacauan yang terjadi itu Tuhan bisa rangkai menjadi puzzle yang luar biasa indah ketika semuanya nanti sudah selesai sesuai dengan kehendak dan rencananya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap kita berharap, percaya kepada Tuhan, dan terus hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, ada sebuah cerita di dalam Alkitab di mana ada anak muda yang dari sejak muda dia sebenarnya sudah mengalami begitu banyak hidup yang sangat-sangat baik,
tetapi dalam sekejap mata semuanya itu sirna. Namanya adalah Yusuf. Nah, anak ini ketika dia muda dia sangat dikasihi oleh ayahnya sehingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, bahkan lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Dan itu membuat saudara-saudaranya iri hati kepadanya. Kemudian karena saudaranya iri, dalam sekejap beberapa saat kemudian mereka menumpahkan keiri hatiannya dengan menjual adiknya. Ya, dijual sebagai budak. Nah, si anak muda Yusuf ini dari keadaan yang baik, tiba-tiba dalam sekejap dia menjadi seorang budak. Tentu saja keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak mudah. Bagaimana dia dalam waktu beberapa saat kemudian dia berubah nasibnya menjadi seorang budak. Tetapi Yusuf ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ketika dia menjalani kehidupannya sebagai budak, dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia tetap kerjakan tugasnya dengan baik dan kemudian hidupnya jadi berkat luar biasa. Ketika dia jadi budak, dia kemudian malah dipercaya menjadi seorang kepala di rumah tuannya. Dan kemudian nasibnya menjadi lebih baik. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ketika itu mungkin dia berharap, nasibku akan menjadi baik setelah mengalami keadaan yang sulit. Apa yang terjadi? Dia difitnah karena istri tuannya menyukainya dan kemudian mengajaknya tidur, tetapi dia menolak karena dia takut akan Tuhan. Apa yang terjadi ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kebaikan, tetapi justru dia malah difitnah dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Nasibnya justru makin terpuruk. Ketika dia hidup jujur, hidup benar, kenapa kok malah dia mengalami masa-masa sulit? Barangkali ada di antara youth Alika yang mengalami demikian. Sore hari ini dengar baik-baik apa yang menjadi pesan firman Tuhan berikutnya. Yusuf kemudian menjadi seorang tahanan. Tetapi ketika dia hidup sebagai seorang tahanan, dia tetap hidup benar, dia hidup mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian Tuhan bisa mengangkat hidupnya ketika dia bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dan kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa di Mesir dari yang tadinya orang hidup terpuruk. Dalam sekejap Tuhan bisa mengubahkan nasibnya dengan luar biasa. Nah, Youth Alika, jadi pada kesempatan sore hari ini kita melihat mungkin segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita rasanya seperti sebuah kekacauan. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa bahwa Tuhan pegang masa depanmu. Bahwa di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah sebab Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mungkin menurut manusia kekacauan-kekacauan yang sedang terjadi, ya. Tidak ada harapan semestinya, tetapi percayalah bahwa di balik layar Tuhan sedang menyusun patsel yang indah buat kita semuanya. Nah, saudaraku, dalam Kejadian 50 ayat 20 Yusuf berkata demikian. Dia berkata kepada saudara-saudaranya yang pada waktu itu datang kepadanya. Mereka dalam ketakutan, mereka berpikir Yusuf akan membalas dendamnya kepada mereka yang sudah mengecewakan hatinya. Lalu apa kata Yusuf? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi perhatikan baik-baik, dia berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Perhatikan, Yusuf berkata, memang yang terjadi ini kekacauan semuanya. Kejahatan yang terjadi dalam hidupku. Tetapi Allah, dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oh saudaraku, luar biasa sekali bagi orang yang terus hidupnya mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menyatakan perkara-perkara yang mestinya sebuah kekacauan, tiba-tiba Tuhan sanggup merekakannya menjadi sebuah kehidupan yang indah luar biasa. Sore hari ini mari tetap semangat di dalam Tuhan sebab masa depan sungguh ada, sebab rancangannya rancangan damai sejahtera dan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian ya. Kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang membuat kami dicelikan mata hati kami, diluruskan hati kami, dicerahkan, dikuasai pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, bahwa bersama dengan Engkau akan ada kebaikan demi kebaikan yang terus terjadi dalam hidup kami. Kami percaya dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Demikian ibadah singkat kami pada sore hari ini. Tapi sebelum kami mengakhirinya, kami punya satu kuis buat teman-teman semua. Hadiahnya apa, Liana? Hadiahnya itu pulsa 25.000 untuk Ya, wah, lumayan kan teman-teman? Bisa berbeli kuota ya kan? Nah, oke. Jadi kuisnya itu gampang banget. Teman-teman cuma perlu komen pendapat kalian tentang tema pada sore hari ini. You are okay. Jelaskan kepada kami kayak you are okay versi kalian tuh kayak gimana sih gitu. Nanti Ya. iya, terus di kolom komentar Di YouTube. ya, nanti kita akan pilih siapa yang menurut kita punya jawabannya yang paling terbaik ya, Ci ya. Iya, Terus jawaban kalau yang paling kalian baik. menjawab kuis ini itu dimohon untuk menyertakan Instagram, Iya. ID Instagram. Di akhir jawaban kalian bisa tinggalin ID Instagram kalian supaya nanti kalau misalnya kalian adalah pemenangnya, kita bisa follow up, kita bisa kontak ke kalian. Gitu, teman-teman. Jangan lupa follow juga Instagram Youth Alika @youth.alika, ya kan? Iya enggak sih? Youth Alika apa, Kak? Langsung nyambung enggak? Iya, Youth Enggak ada Alika. dong? Oh, Enggak oke, ada. oke, Youth ulang-ulang. Alika langsung nyambung. Jangan lupa juga buat teman-teman follow kita di Instagram @youth_alika dan subscribe juga ke channel ini supaya supaya bulan depan kita bisa ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kita kasih. doa sama-sama ya. Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pada kesempatan sore hari ini. Dan kami berdoa sebagaimana firman-Mu tergenapilah atas hidup kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang penuh kuasa dari Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, terlebih sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dengan iman percaya diberkati Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus berkati.